Selasa 22 Maret 2022 di Jakarta telah diselenggarakan Musabaqah Hifdzil Quran dan Hadis yang diikuti oleh 1.000 penghafal Quran dan Hadis dari 34 provinsi di Indonesia. Peserta merupakan santri dan pelajar dari pondok pesantren dan madrasah seluruh Indonesia. Pondok pesantren Al-Qur'aniyah mengutus 8 orang untuk mengikuti seleksi pra-perlombaan dan menghasilkan 3 orang lolos untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kedubes Saudi Arabia, Pangeran Sultan bin Abdul Aziz tersebut. Dari 3 orang yang akhirnya mengikuti lomba, alhamdulillah ketiganya juara. Sebanyak 3 kali nama Al-Qur'aniyah bergemuruh di Hotel Millennium Jakarta. Inilah dia tanggapan dari para pembimbing atas keberhasilan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah mengucapkan selamat kepada anak-anakku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah yang telah menjuarai Musabaqah Hifdzil Quran dan Hadis yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Pemerintah Saudi Arabia. Dan untuk anakku yang pertama, Himmatul Ulia, mendapatkan juara 1 golongan 10 juz tingkat nasional seluruh Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan yang kedua untuk Ananda Farel Ashraf mendapatkan juara 2 golongan 10 juz putra. Dan An-Nisa Salsabila mendapatkan juara kedua golongan 20 juz. Sehingga dengan prestasi kalian, Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah bisa menjadi juara umum pada Musabaqah Hifdzil Quran al-Hadis tahun ini, tahun 2022, yang diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Lembaga Tahfiz Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah mengucapkan selamat dan sukses kepada para santri yang telah berprestasi dan membawa nama baik Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah dalam mengikuti lomba Musabaqah Hifdzul Quran tingkat nasional antar pesantren yang diselenggarakan oleh Amir Sultan bin Abdul Aziz bekerjasama dengan Departemen Agama Indonesia dari tanggal 23 sampai 26 Maret 2022. Nama-nama santri yang berprestasi itu adalah: yang pertama, Himmatul Ulia Raihana 10 juz putri juara 1. Yang kedua, An-Nisa Salsabila 20 juz putri juara 2. Dan Muhammad Parer Asrafi 10 juz putra juara ketiga. Mudah-mudahan dengan prestasi ini bisa meningkatkan kualitas para santri yang lainnya dan bisa meningkatkan prestasi-prestasi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Musabaqah Hifdzil Quran dan Hadis tersebut, tim kami sudah menghadirkan An-Nisa dan Himmatul Ulia untuk kami wawancara secara langsung dan Farel melalui Zoom meeting karena harus bertolak ke Kota Serang untuk kembali tampil di event selanjutnya. Inilah dia sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himmatul Ulia Raihana. Saya 17 tahun, asal saya dari Bogor. Saya di sini sebagai santri kelas 12, kelas akhir di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah. Alhamdulillah kemarin saya dapat juara 1 cabang lomba Hifdzil Quran 10 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An-Nisa Salsabila, asal saya dari Aceh. Posisi saya di Al-Qur'aniyah sebagai guru takhusus Al-Quran. Dan alhamdulillah kemarin saya juara 2 lomba tahfidz Al-Quran cabang 20 juz.
Nama saya Muhammad Farel Ashrofi. Saya berdomisili di Ciledug, Kota Tangerang. Sekarang juga masih aktif di Pondok Pesantren Al-Quraniyah, yaitu mengabdi, membantu mengajar. Kemudian alhamdulillah kemarin saya menjuarai juara 3 MHQ nasional cabang 10 juz, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 3. Kemarin itu lomba Musabaqah Hifdzil Quran dan Hadis yang diselenggarakan oleh Kedubes Arab Saudi bekerjasama dengan Kementerian Agama Indonesia tingkat nasional. Dilombakan dari cabang 10 juz, kemudian 15 juz, kemudian 20 juz, kemudian 30 juz, dan kemudian hadis. Dari 1.000 orang yang mendaftar, 1.000 orang lebih, dan itu udah termasuk dari seluruh pondok, pesantren, dan lembaga yang ada di Indonesia. Itu yang keterima hanya 30 orang untuk yang laki-lakinya, tapi yang 25 orangnya untuk perempuan. Jadi Al-Quraniyah dari penyeleksian itu hanya diterima 3 peserta, yaitu saya sebagai peserta 20 juz putri, Farel Ashrofi sebagai peserta 10 juz putra, dan Himmatul Ulia sebagai 10 juz putri. Pengalamannya pasti seru, deg-degan, berkesan, menegangkan, karena akhirnya bisa bertemu dengan seluruh orang-orang hebat dari seluruh penjuru negeri, berkompetisi bersama dalam kegiatan ke-Al-Quranan, juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman baru juga, sehingga bisa semakin termotivasi untuk mendekatkan diri lebih lagi untuk kepada Al-Quran. Ya, pengalaman saya ketika berada di sana tentu memiliki kesan yang sangat baik, di mana di situ terdapat teman-teman saya yang dari jauh, dari lintas provinsi. Yang saya kenal itu ada beberapa yang sudah menjuarai MTQ nasional, MHQ nasional gitu. Dan tentu sangat senang bisa bertemu dengan mereka sehingga kita bisa tukar kontak. Kemudian ketemu juga dengan Dewan Hakim Nasional seperti Pak Prof. Said Agil Munawar Hussein, tentu sangat senang sekali. Kemudian bertemu dengan delegasi Arab Saudi, diantaranya ada daripada Kedutaan Arab Saudi di Indonesia gitu. Tentu pengalaman ini sangat menyenangkan dan tidak bisa terlupakan, karena saya juga masuk final. Itu tentu yang membuat MHQ ini sangat berkesan dan sangat menyenangkan. Alhamdulillah selama mengikuti lomba kemarin itu memberikan pengalaman dan kesan yang sangat luar biasa ya bagi saya. Karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ahli Quran. Juga saya bisa memiliki lebih banyak teman dalam menghafal yang bisa memotivasi saya untuk terus istiqomah dan sharing-sharing tentang menghafal Quran. Alhamdulillah, karena saya masih berada di Al-Quraniyah dan masih di Pondok Pesantren Al-Quraniyah, jadi masih banyak yang membimbing. Tetapi yang pertama-tama yang ingin saya ucapkan terima kasih itu kepada orang tua saya, kedua orang tua saya, adik saya, kakak saya, kemudian tidak lupa pula kepada guru-guru saya, terutama Abi Al-Kiram, Abi Dr. K. Haji Muhammad Sobron Zain SQMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quraniyah, yang telah sangat banyak memberikan ilmunya kepada saya, yang sangat banyak memberikan nasihat kepada saya selama 6 tahun saya mondok, kemudian saya mengabdi di sini. Tentu peran Abi itu sangat besar di sini. Yang selama ini menjadi pembimbing dan memberikan pengaruh besar terhadap saya sehingga saya bisa memenangkan lomba ini, itu tidak lain adalah guru saya sendiri, Abi Kiai Haji Muhammad Sobron Zain MA, juga guru-guru saya, guru-guru tahfidz saya di Lembaga Takhusus Al-Quran,
Ustadz Sohibul Huda, juga Ustadzah Hasanah, dan ayah saya sekaligus guru saya, Ustadz Ansaruddin. Juga tak kalah pentingnya orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dan terus memotivasi saya. Yang membimbing saya pastinya dari keluarga terdekat saya, ibu saya, kemudian guru-guru di pondok saya dulu, Ustadz Abdul Mun'im, mendiang Buya Haji Rustam, kemudian guru-guru di perkuliahan saya, Bu Mutmainnah, Ibu Haji Atikoh, dan juga untuk di Al-Quraniyah sendiri, Abi selaku pemimpin yayasan yang selalu mendukung kami, yang selalu mendoakan kami untuk terus lebih dekat lagi dengan Quran dan lebih mencintai Al-Quran. Pesan saya untuk teman-teman seperjuangan saya di Al-Quraniyah, juga untuk diri saya sendiri, adalah agar bisa terus istiqomah menuntut ilmu, istiqomah menghafal dan menjaga Al-Quran, dan jangan jadikan lomba itu sebagai tolak ukur kesuksesan kita. Karena ketika kita memenangkan suatu perlombaan, jangan puas hanya sampai di situ, jangan berhenti hanya sampai di situ saja. Dan berlombalah kita untuk mensyiarkan Al-Quran, untuk menjaga hafalan kita, untuk menambah kualitas hafalan kita. Jangan jadikan Al-Quran itu untuk sebuah perlombaan. Pesannya untuk teman-teman yang ada di Al-Quraniyah, untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan pernah bosan untuk terus dekat dengan Al-Quran. Karena dalam labelnya aja Al-Quraniyah sudah Al-Quran gitu. Jadi tetaplah hidup bersama Al-Quran. Tetap istiqomah untuk menuntut ilmu, membaca Al-Quran, menghafal, menjaganya juga gitu. Kemudian pesan untuk teman-teman dan adik-adik saya di sini, tentu teruslah belajar, jangan pernah merasa puas diri. Jadi jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sudah cukup, teruslah belajar. Apalagi teman-teman saya atau adik saya di sini yang di Al-Quraniyah, banyak guru yang bisa kita datangi di sini, yang bisa kita minta nasihati, kemudian yang bisa memberikan pelajaran di sini. Jadi tentu pesan ini saya utarakan kepada teman-teman dan adik-adik semua, jangan lupa kemudian terus belajar. Untuk para hafid Quran di sini, teruslah menambah hafalan dan jangan lupa murojaah. Intinya murojaah, sehingga dengan murojaah ini kita dapat memberikan hafalan Al-Quran dengan kualitas yang baik. Jadi jangan sampai hanya kuantitas yang banyak tapi kualitasnya kurang baik. Tapi kalau bisa itu yang bagus itu kuantitasnya banyak, kualitasnya bagus, seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Al-Quraniyah, silahkan klik link yang di bawah ini. Mari raih prestasi bersama, ayo mondok di Al-Quraniyah.